billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Aidaini. Bermula ini itu kitab dua hari raya. Kitab dua hari raya. Jadi hadis sudah masuk ke dalam pembahasan yang baru, iaitu yang berkaitan dengan dua hari raya. Itulah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Babu fadlul amal ayyam at-tasyrik. Bermula ini itu bab kelebihan beramal pada hari-hari tasyrik. Bermula ini itu kelebihan beramal pada hari-hari tasyrik. Jadi bab yang menjelaskan hadis tentang kelebihan melakukan amalan pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah hari setelah hari nahar. Hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hah? Ayamin? Asyar? Pak? Asyar? Oh. Bab kelebihan beramal pada hari-hari 10 daripada Zulhijjah. Hari 10 daripada Zulhijjah. Hadis 137. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Diambilkan daripada Ibni Abbas. Semoga meridha oleh Allah untuknya Ibni dan Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diambilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahawa sesungguhnya Nabi itu berkata, ya Nabi itu bersabda, ya Nabi, mal amal fi ayyamin afdalun minha fi hadzal ashri. Tidak bermula amalan fi ayyamin pada beberapa hari, afdalun itu lebih baik, itu lebih afdal, minha daripadanya beberapa hari, fi hadzal asri pada ini 10, pada ini 10. Pada ini 10. Qalu, berkata oleh mereka itu para sahabat, walal jihad, dan tidak itu jihad. Qala, berkata ya Rasulullah, walal jihad, dan tidak jihad. Illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja yang keluar ianya laki-laki, ya yukhatiru binafsih, yang menaruh ianya laki-laki, binafsihi dengan jiwanya laki-laki, wa malihi dan hartanya laki-laki, fala yarji' bi syai'in, kemudian tidak membawa pulang ia laki-laki bi syai'in dengan sesuatu. Kemudian tidak membawa pulang ianya seseorang bi syai'in dengan sesuatu. Syai'in dengan sesuatu. Berarti pada ini 10 berarti hari raya maksudnya. Jadi ada hadis diambilkan daripada Ibni Abbas, semoga anak Abbas dan Abbas diridai oleh Allah. Diambilkan daripada Nabi. Kata Rasulullah, tidak ada sesuatu amalan pun pada hari-hari yang mana amalan itu lebih afdal pada hari 10 Zulhijjah. Dah hari raya. Intinya, tidak ada amalan pada hari yang lain yang lebih afdal daripada amalan pada hari raya. Makanya pada hari raya diperintahkan untuk segenap jiwa dan raga dan harta untuk
kita itu beramal dengannya. Intinya, jiwa kita, tubuh kita diperintahkan untuk beramal dan juga harta yang ada pada kita diperintahkan untuk dipakainya untuk beramal. Makanya kata Rasulullah, tidak ada amalan yang lebih baik pada hari-hari yang lain daripada hari raya. Sahabat bertanya, apakah termasuk jihad? Berperang di jalan Allah, berperang fi sabilillah. Berperang fi sabilillah juga tidak termasuk amalan yang baik? Rasulullah menjawab, tidak. Walaupun dia berperang di jalan Allah, walaupun dia itu berperang di jalan Allah, kemudian dia meninggal, maka dia orang yang mati syahid juga tidak sanggup menandingi amalan yang dikerjakan pada hari raya. Pada hari raya. Kecuali ada seorang laki-laki yang dia itu keluar daripada rumah, dia membawa jiwa, raganya dan hartanya, dan dia tidak kembali, yaitu dengan jiwa dan raga. Intinya, ada seseorang yang dia itu keluar benar-benar dengan jiwa dan raganya, membawa semua hartanya untuk jalan Allah, dan dia tidak pulang dengan sesuatu apapun. Dihabis. Semua hartanya dihabiskan di jalan Allah. Maka inilah baru ada tandingannya. Intinya, tidak ada amalan yang lain. Tidak ada amalan yang lain yang amalan itu lebih afdal dilakukan, lebih banyak pahalanya daripada amalan yang dikerjakan pada hari raya. Intinya, amal yang dikerjakan pada hari raya sangat banyak pahalanya dibandingkan dengan amalan-amalan pada hari yang lain. Termasuk perang fisabilillah, berjihad pun tidak sanggup menandingi pahalanya. Ini kata Rasulullah. Maka sangat banyak pahalanya. Sangat banyak sekali pahalanya. Babun ma yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah. Bermula ini, itu bab barang yang membaca ia seorang pada salat subuh pada hari Jumaat. Hadis 138. An Abi Hurairah. Diambilkan daripada Abi Hurairah. Radhiyallahu anhu, semoga meridha oleh Allah untuknya Abi Hurairah. Qala, berkata ianya Abi Hurairah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ah. Yaqra'u fil jum'ah, membaca ia Nabi pada Jumaat, fi salatil fajri, pada salat subuh, alam tanzil, akan alif lam mim tanzil, kan alam ya. Alif lam mim tanzil, itulah surah As-Sajdah. Wa hal ata 'alal insan, dan hal ata 'alal insan. Jadi Abi Hurairah berkata, Nabi selalu ataupun sering pada setiap melakukan salat subuh di hari Jumaat, pada rakaat pertama membaca alif lam mim tanzil, itulah surat As-Sajdah, dan juga pada rakaat kedua membaca hal ata 'alal insan. Jadi intinya ini sunnah. Sunnah di ketika kita melakukan salat subuh, maka pada rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, pada rakaat kedua membaca hal ata 'alal insan. Hal ata 'alal insan. Hal ata 'alal insan. Kaya? Kaya punya awal na yo. Awal na baca ti surat Sajdah. Itu sunnah sujud tilawah. Kalau ia dia baca sang ada baca dah urang boleh. Makanya halalah kita baca. Bahkan kagantong ngan wiri doa selamat. Cuman lagi habayan. Memang nak kesepakatan. Mungkin tu tuan-tuan luka akan baca kembali. Ya. Karena awal urang raya Jumat-Jumat kan? Ini hana Jumat le urang tu. Kalau le kapatat. Hai man awal hana cit gekeun hal atta 'alal insan rakaat kedua.
Biasa rakaat sajadah surat sajadah setengah. Setengah. Ayat tatajafa. Tatajafa junubuhum. Berarti segelamnya langsung berarti apa kan? Rukuk ialah apa rukuk sujud tilawah. Kemudian budak ke tatajafa, nah lebar ayat ke tatajafa kan, kemudian langsung rukuk rakaat pertama. Kemudian dilanjutkan dengan rakaat kedua tu. Ya, matang surat sajadah. Nanti sambung surat sajadah 2 rakaat. Tapi yang sunnahnya dalam hadis, rakaat pertama dibaca surat sajadah, rakaat kedua dibaca hal ata alal insan. Hal ata alal insan surah apa? Hal ata. Surah apa? Hal ata alal insan. Surah pendek je. Ha? Hal ata. Surah Al-Bainah. Al-Bainah lam yakun alladhi. Ha? Hal ata alal insan. Al-insan. Sahabat, Najib kan surahnya Al-Ghashiyah. Hal ata cik kan? Kalau juz ammah. Oh ya, segala juz ammah. Di juz ammah An-Naba pun. Ya kan? Betul. Lepas sabar ayat tu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Panjang hai? 76 buah ayat. Lepas sabar ayat. Ini rakaat kedua. Babul masyi ila Jumat. Bermula ini itu bab berjalan kepada Jumat. Bermula ini itu bab berjalan kepada Jumat. Hadis 139. Wa qaulullahi azza wa jalla, dan bermula firman Allah azza wa jalla, fas'au ila zikrillah, maka berusaha olehmu ila zikrillah, kepada mengingat Allah. Wa man qala, dan bermula siman yang berkata iaman as-sa'yu, bermula sa'yu itu beramal, wa dhahab, dan berjalan. Liqaulihi ta'ala, karena berkatanya Allah Ta'ala, wa sa'alaha sa'yaha, dan berusaha ia seorang baginya akan usahanya. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yahrumul bai'u hina idzin, haramlah jual beli pada ketika itu. Wa qala Ata, dan berkata oleh Ata, tahrumus sana'atu kulluha, haramlah oleh tiap-tiap pekerjaan, haramlah pekerjaan oleh tiap-tiapnya pekerjaan. Jadi intinya kita itu diperintahkan untuk fas'au ila zikrillah, berjalan untuk mengingat Allah, berusaha untuk mengingat Allah. Itulah maksudnya adalah salat. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan makna sa'yu itu adalah beramal dan pergi. Itulah pergi Jumaat, pergi beramal untuk melakukan salat, pergi kepada Jumaat. Kenapa? Karena kata Allah, wasa'alaha sa'yaha, dan berusaha baginya akan usahanya. Artinya dia itu berusaha beramal untuknya Jumaat dan pergi kepada Jumaat. Dan pergi kepada Jumaat. Kata Ibnu Abbas, maka ada tafsir Ibnu Abbas namanya. Kata Ibnu Abbas, makna daripada ayat tersebut adalah yahrumul bai'u hina idzin, haram melakukan jual beli ketika itu. Ketika berarti sudah datangnya seruan azan, maka haram untuk melakukan jual beli. Jadi langsung bergegas untuk pergi kepada Jumaat. Makanya di ketika datangnya seruan azan, maka diperintahkan untuk meninggalkan jual beli, langsung bergegas untuk melakukan salat, terutama Jumaat.
Wa qala Ata, bukan hanya jual beli saja, tapi haram semua pekerjaan-pekerjaan. Haram semua pekerjaan-pekerjaan. Makanya di saat waktu Jumat tidak boleh buka warung, tidak boleh buka toko dan lain sebagainya. Bahkan menurut Ata haram untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi kalau perempuan ya kegiatan di rumah saja. Jadi kegiatan di luar haram juga. Kenapa? Karena memang untuk menghargai waktu Jumat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diambilkan daripada Ibnu Umar, semoga meridha oleh Allah Ta'ala untuknya Ibni dan Umar. Qala, berkata ia Ibnu Umar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuqima, bahwa mendirikan oleh seorang laki-laki akan saudaranya, min maq'adi, daripada tempat duduknya, wa yajlis safi, dan duduk ia padanya tempat duduk, dan duduk ia padanya tempat duduk. Ya. Jadi ada hadis daripada Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, Nabi melarang seseorang untuk membangunkan saudaranya yang sedang duduk, kemudian dia duduk pada tempat duduk saudaranya. Intinya, ketika sudah ada orang yang duduk pada suatu tempat, misalnya ada seorang duduk di bangku, apakah di tempat kenduri dan lain sebagainya, dia sudah duduk di situ. Lalu kita perintahkan dia ataupun membangunkan dia. Yubdah, berdiri. Kemudian ketika dia sudah berdiri, berpindah daripada tempat duduk tersebut, lalu dia duduk pada tempatnya. Intinya dia mengambil tempat duduk orang lain. Maka ini dilarang oleh Nabi. Kalau memang dia sudah duduk. Tapi kalau dia itu tidak duduk, maka ini belum menjadi tempat duduknya. Tapi ketika dia sudah duduk, kemudian kita bangunkan ataupun kita perintahkan dia untuk berdiri, lalu kita duduk pada tempat duduk itu, maka hukumnya haram, dilarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diambilkan daripada Abi Hurairah, semoga meridha oleh Allah untuknya Abi Hurairah. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala bersabda, ya Rasulullah, idza qulta, apabila dikatakan akan engkau li sahibika, bagi saudara engkau, yaumal Jumaah, pada hari Jumat, ansit, diam olehmu. Wal imam, dan padahal bermula imam, yaktubu, itu mengkhutbah, ya imam, faqad lagauta, maka sungguh engkau batal. Jadi ada hadis riwayat daripada Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila engkau berkata bagi sahabat engkau pada hari Jumat, ansit, diam. Jadi kita perintahkan untuk tidak berbicara. Padahal imam itu sedang berkhutbah, maka sungguh batal. Mana batal di sini adalah haram hukumnya. Makanya di saat kita itu imam sedang membaca khutbah Jumat, maka haram bagi kita jemaah untuk berbicara. Kenapa? Karena diperintahkan untuk diam. Kalau berbicara maka laga, batal Jumat. Mana batal Jumat di sini adalah berdosa. Ya. Makna batal di sini adalah berdosa. Makanya tetruk bab masjid biar pegang habah. Jangan berbicara, diamlah. Karena diam itu lebih baik. Karena ketika kita tidak diam, padahal khatib sedang berbicara, maka Jumat kita laga, batal. Makna batal di sini adalah berdosa. Wallahu a'lam bishawab.